Dan salah satu hantu yang cukup legendaris di rumah ini adalah hantu seorang tukang yang terus memperbaiki bagian perapian di bagian ruang grand ballroom. Pria ini berambut hitam terlihat mendorong gerobak untuk membawa pasir atau membawa semen. Dia mondar-mandir di sekitaran perapian tersebut. Sarah Pardee had just married William Wirt Winchester, the eldest son of Oliver Winchester, founder and president of the Winchester Repeating Arms Company and lieutenant governor of Connecticut. Because of the Civil War, the rifle works occupied most of William's time and energy. But as was fitting for a Winchester, he did find time to build a large red stone house in this elegant neighborhood on Prospect Street. It was to these surroundings that William brought his new bride, and Sarah soon settled down to a life of happy married contentment. As the Civil War continued, Sarah would watch the arms factory. Hai sobat Irrasional dimanapun Anda berada, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai misteri rumah Winchester yang ada di San Jose, California, di mana rumah ini adalah milik dari Sarah Winchester, yaitu seorang janda dari seorang yang memiliki pabrik senjata bernama William Winchester. Konon rumah ini sampai saat ini berhantu, dan ada beberapa orang yang menganggap bahwa pembangunan rumah ini dikait-kaitkan dengan pesugihan kandang Buddha karena dikerjakan selama 38 tahun dan dikerjakan sepanjang 24 jam. Jadi sehari itu dibangun. Rentang waktunya adalah 38 tahun. Nah, siapa Sarah Winchester ini sebenarnya? Ia lahir pada tahun 1839 di New Haven, Connecticut, Amerika Serikat, dan menikah pada tahun 1862 dengan William Winchester. Ya, ini adalah produsen repeating rifle atau senjata yang cukup terkenal pada saat itu. Pasangan ini, William Winchester dan Sarah, ini memiliki seorang anak bernama Annie Winchester yang meninggal sekitar sebulan setelah kelahirannya. Dan setelah 15 tahun dari meninggalnya Annie Winchester ini, William Winchester meninggal karena terserang penyakit TBC. Nah, karena kesedihannya ditinggal oleh putrinya dan suaminya pada tahun 1851, Sarah mengalami sebuah goncangan mental yang cukup besar. Lalu ia mendatangi seorang paranormal, dan paranormal ini konon, ini ceritanya ini, mengatakan bahwa ada semacam kutukan dari mendiang suaminya karena arwah-arwah dari korban senjata yang dibuat oleh
suaminya karena saat itu memiliki pabrik senjata. Dan dikatakan oleh paranormal itu bahwa arwah-arwah itu mengalami merasa bahwa ingin menuntut balas karena terbunuh oleh senjata yang dibuat oleh suaminya. Dan syaratnya adalah membuat rumah yang besar, artinya membuat rumah yang besar di mana rumah ini harus berada di sebelah barat di tempat matahari terbenam. Nah, setelah kematian suaminya, Sarah Winchester ini mewarisi banyak uang dari suaminya, dan hampir 50% kepemilikan pabrik senjata ini dimiliki oleh Sarah. Dan saat itu bisa dikatakan bahwa Sarah ini adalah wanita terkaya di dunia, dan akhirnya membuat sebuah rumah yang cukup besar dengan beberapa bilik di ruangannya, beberapa bilik di ruangannya dan kamar, dan disertai dengan koridor-koridor yang panjang. Nah, sebenarnya apakah benar cerita seperti itu karena paranormal itu memberikan syarat seperti itu? Kita akan menelisik dengan cara kita sendiri, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini lebih berkembang. Dan benar saja, Sarah kemudian pindah di San Jose, California, di mana ia membeli sebuah rumah di area pertanian dengan 8 kamar yang kemudian belum selesai pada tahun 1884. Ia kemudian memulai melakukan pembangunan. Ia memperkerjakan tukang bangunan, tukang kayu, tukang buruh mengerjakan rumah tersebut dari pagi, siang, dan malam. Dan akhirnya menjadi rumah besar berlantai 7. Ini uniknya, ia tidak menggunakan arsitek dan menambah bangunan secara sembarangan. Konstruksi berkelanjutan tanpa henti dari tahun 1884 hingga kematiannya di bulan September 1922. Dan bisa dibayangkan proyek ini menghabiskan kira-kira atau mencapai 5,5 juta dolar Amerika Serikat. Bisa dimungkinkan bahwa memang benar rumah ini digunakan untuk mewadahi arwah-arwah atau roh-roh yang mengikuti beliau selama kematian suaminya. Rumah besar ini memiliki 161 kamar. Namun, anehnya, rumah ini memiliki tangga dan pintu tidak mengarah kemanapun. Akhirnya asal-asal ada yang menghadap ke barat, ada yang menghadap ke timur, ada juga agak serong, dan lebih banyak kamar tidur. Jadi lebih banyak kamar tidurnya daripada dapur. Dan uniknya, Sarah ini identik dengan angka 13. Hampir seluruh jendela dari rumah ini memiliki 13 panel kaca. Dindingnya memiliki 13 panel. Dan memiliki kubah, jumlahnya juga 13. Banyak lantai kayu yang berisi 13 bagian. Beberapa kamar memiliki 13 jendela. Dan satu hal lagi, memiliki 13 kamar mandi. Ada hal yang unik. Ada beberapa ornamen
jaring laba-laba di dekat perapian di dalam rumah tersebut. Nah, ini kan jauh sekali, artinya rumah Winchester adalah jauh sekali dari Indonesia. Bagaimana kita menguliknya? Bagaimana Irrational TV menguliknya? Tentu saja diperlukan informasi lebih detail lagi dari, kalau kita dalam dunia dunia politik kita mengenal kata ordal atau orang dalam. Di dalam dunia spiritual kita mengenal handal, yaitu singkatan dari hantu dalam. Nah, selama beberapa minggu kemarin ke belakang saya mengulik rumah Winchester ini melalui hantu dalam atau handal. Nah, handal siapa yang channeling dengan kita? Nah, ini uniknya. Saat itu saya memiliki channeling dengan sosok atau entitas. Jadi sesosok figur hantu menyerupai sosok pelayan di rumah Winchester ini. Dia memakai baju setelan, jas, dan membawa sebuah kain di sininya. Dan menyerupai orang ini berkulit hitam dan mengaku bernama Gerald. Gerald ini yang membawa saya ke beberapa ruangan khusus. Nah, ini yang mengulik bahwa apakah rumah ini benar untuk tempat-tempat arwah seperti yang diceritakan atau dilegendakan di Amerika seperti itu ya. Sebenarnya ada semacam trauma yang ada di dalam benak Sarah Winchester saat itu. Jadi bukan karena dihantui oleh arwah dari senjata yang diproduksi oleh suaminya, melainkan karena kesepian. Dan memang ada sosok-sosok yang datang karena dia sering sendiri, dan sosok-sosok ini mengganggu ketika dia sendiri. Dan saat itu mekanisme yang ia lakukan adalah membangun rumah dengan banyak kamar. Artinya dia akan pindah-pindah. Ketika ia tidur malam itu pindah-pindah. Jadi di kamar 1, kamar 2, kamar 3, dan itu ada 161 kamar. Jadi ketika dia di sini, hari pertama dia mimpi buruk, dia akan pindah ke kamar nomor 2 ke malam berikutnya. Berikutnya seterusnya, dan dia akan pindah-pindah terus. Dengan demikian ia akan mengurangi rasa takutnya ketika dia mendapatkan mimpi buruk. Itu yang saya dapatkan dari Gerald. Apakah Anda percaya atau tidak? Ini adalah pengalaman dari saya. Sarah Winchester ini meninggal karena gagal jantung pada tanggal 5 September 1922. Saat itu usianya 83 tahun. Semua hartanya saat itu diwariskan kepada keponakannya dan sekretaris pribadinya. Dan saat ini rumah ini disewakan untuk sebuah acara-acara khusus seperti misalnya pernikahan, atau mungkin untuk beberapa ghost hunter untuk meliput atau membuat video dokumenter seperti itu. Dan juga untuk beberapa channel arsitektur yang tertarik dengan bangunan seperti ini atau bangunan kuno. Beberapa orang mengatakan roh Sarah Winchester ini tinggal di sana dan terus-menerus
menghantui tempat ini. Apakah benar bahwa Sarah Winchester arwahnya ada di sini? Ada beberapa pengalaman dari pengunjung yang melaporkan ada kejadian aneh, seperti mendengar langkah kaki, namun ketika dilihat tidak ada seorang pun di sana. Beberapa kali ada orang seperti keluar dari pintu dan membanting pintu, tapi ketika dilihat tidak ada siapapun di sana. Terus ada juga langkah kaki di atap rumah. Beberapa pengunjung lain juga menyaksikan handle pintu itu berputar sendiri. Dan lampu-lampu yang cukup mewah, itu lampu gantung itu bergoyang tanpa ada angin yang besar. Nah, kalau jendela-jendela itu tutup sendiri, itu ada angin yang besar, itu mesti memang kita lumrah. Tapi ini tidak ada angin yang besar, tiba-tiba pintu jendela-jendela di sana bisa bergerak sendiri. Beberapa pengunjung di sana mengatakan ada sebuah ruangan yang memiliki suhu yang berbeda, di mana ruangan yang lain suhunya biasa, namun ada satu titik ruangan suhunya ini dingin. Beberapa paranormal tertarik mengunjungi rumah ini dan mengatakan atau menyimpulkan bahwa arwah Sarah Winchester masih mendiami rumah ini sampai saat ini. Dan salah satu hantu yang cukup legendaris di rumah ini adalah hantu seorang tukang yang terus memperbaiki bagian perapian di bagian ruang grand ballroom. Pria ini berambut hitam, terlihat mendorong gerobak untuk membawa pasir atau membawa semen. Dia mondar-mandir di sekitaran perapian tersebut. Sementara para staf dan karyawan di sana mendengar desahan nafas yang cukup berat datang dari ruangan di mana ruangan ini memiliki kamar yang cukup luas, serta beberapa orang melihat bahwa di situ ada sosok besar yang seringkali mengintip. Sosok ini mungkin dikatakan sebagai genderuwo kalau di Jawa ya, tapi kalau di sana mungkin monster atau monster berbulu. Dan apakah benar Sarah Winchester ada di sana? Ini menurut analisa saya, ini bukan Sarah Winchester, melainkan sosok atau jin yang berubah wujud menyerupai Sarah Winchester dengan upaya menyesatkan pengunjung di sana atau menguatkan bahwa rumah tersebut berhantu. Ini menurut Gerald yang saat ini juga hadir saat saya syuting. Kemudian langkah kaki yang ada di atas ini adalah langkah kaki sosok hantu anak-anak kecil yang sering bermain di area balkon atau di atas rooftop. Dan bangunan ini pernah hancur karena adanya gempa saat itu. Dan bagian yang kena gempa itu tidak dibangun kembali. Dan ada satu lagi sosok hantu yang disebut Clyde. Ia berada di ruang bawah tanah.
dan muncul di area dekat saluran batu bara. Dan Clyde ini diduga adalah seorang pekerja yang meninggal pada saat pembangunan rumah tersebut. Jadi sosok buruh bangunan yang meninggal pada saat itu karena memiliki ciri-ciri yang sama. Ini juga bukan arwah dari pekerja tersebut, melainkan sosok yang bukan menyerupai. Ini lebih ke residu, lebih ke arah residu memori dari saat pembangunan. Jadi bangunan ini juga merekam kejadian saat itu, saat dibangun. Jadi mengulang-ulang memori yang sama. Begitu juga sosok yang dikatakan membawa gerobak dorong seperti menyerupai pekerja saat itu. Nah, apakah benar ini tadi ya, kembali ke Sarah Winchester, apakah benar saat itu Sarah Winchester merasa bahwa ia dihantui oleh arwah-arwah korban dari senjata yang diproduksi oleh suaminya saat itu kan membuat pabrik senjata. Oke, saya akan mencoba mencari tahu. Jawabannya tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya. Sarah Winchester membangun bangunan ini karena dia merasa saat itu depresi dan merasa tak seorang pun bisa menemani dirinya. Dengan membangun rumah ini, dia merasa terhibur sebenarnya. Ia cukup senang dengan membangun. Jadi bangunannya itu dibuat berkesinambungan. Jadi dia melepaskan rasa stresnya itu dengan hobinya membangun beberapa kamar, beberapa bilik, dan akhirnya membuat sebuah rumah yang cukup mewah, cukup megah, disebut rumah Winchester ini. Dan apakah benar bahwa ruangan-ruangan tersebut untuk mengecoh hantu yang menggoda atau mengganggu Sarah Winchester? Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi Sarah ini memiliki hobi atau menghilangkan rasa kesepiannya dengan membuat atau membangun ruangan-ruangan. Dengan demikian waktunya tersita karena saat itu di rumahnya akan banyak orang, di mana banyak pekerja yang datang dari pagi hingga malam. Ketika ada tukang, ia akan merasa bahwa dirinya banyak yang menemani karena saat itu ada aktivitas terus. Nah, ketika bangunan itu sudah jadi atau sudah terbangun, dan ketika ia merasa bahwa di kamar satu dia mendapatkan mimpi buruk, maka dia akan pindah ke kamar berikutnya. Itu yang saya lihat. Dan saat ini rumah ini kosong dan digunakan untuk praktek-praktek atau paranormal untuk menguji bahwa seberapa besar di sana ada energi. Tadi saya membahas ada sosok besar, itu memang ada di sana. Dan ia menjaga tempat itu. Ini sosoknya lebih mendominasi ruangan bagian ballroom atau ruangan yang besar. Dia menjaga tempat itu, namun sebenarnya nggak jahat. Nah, ketika ada pengunjung yang mencoba mengambil barang di sana, dia akan melakukan aktivitas, ia akan menunjukkan eksistensinya dengan
memunculkan dirinya, atau menggerak-gerakkan apapun yang ada di sana. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dari rumah Winchester. Apabila Anda memiliki informasi mengenai hal-hal atau ada di dekat rumah Anda, ada sebuah rumah yang misterius, ada tempat-tempat yang angker, bisa ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk berlangganan channel ini dengan klik tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar channel ini lebih berkembang. Sampai di sini dulu episode mengenai rumah Winchester. Apabila Anda ingin membagikan, cukup klik share di bawah video ini ya. Sampai jumpa di episode berikutnya dan salam irasional.